Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih topik separatisme sebagai UTS Demokrasi Pancasila. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu perkenalkan nama saya Ayu Nurmayanti, NIM E1B01902024, kelas PPKN 5A, mata kuliah Demokrasi Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Basaria SPD MPD. Baiklah, ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas pada materi separatisme ini terkait dengan masalah studi kasus separatisme di Papua. Yang pertama, saya akan memberikan umum terkait dengan apa itu separatisme, lalu studi kasus separatisme di Papua, lalu analisis alasan separatisme di Papua, dan solusi yang dapat saya tawarkan. Lalu beranjak ke materi selanjutnya terkait dengan pengertian separatisme. Saya akan memberikan gambaran umum terkait dengan apa sih itu separatisme. Jadi separatisme ini adalah paham berupa suatu gerakan untuk membuat negara sendiri. Adapun orang, golongan, atau kelompok yang melakukan separatisme tersebut dinamakan sebagai separatis. Jadi gerakan separatisme memiliki tujuan untuk mendirikan negara sendiri dari negara asalnya. Lalu saya akan menyajikan studi kasus separatisme di Papua. Saya menyajikan beberapa poin studi kasus separatisme di Papua yang menjadi poin penting terkait masalah tersebut. Bahwa kelompok separatisme di Papua sebelumnya kelompok ini diberi nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kemudian diubah menjadi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Jadi kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua ini makin mencemaskan, tidak hanya menakuti dan menjarah harta benda milik masyarakat lokal, KKB tak jarang juga menyerang dan melakukan pembunuhan. Jadi KKB seringkali sengaja merekam dan menyebarkan video kekerasan yang mereka lakukan. Jadi tujuannya tentu untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, bukan hanya masyarakat sipil. KKB di Papua juga dilaporkan membuat video menantang dan mengajak perang TNI Polri. Seolah tak mengenal takut, KKB terus melakukan berbagai aksi kekerasan dan perlawanan. Dalam 3 tahun terakhir tercatat 100 orang meninggal akibat teror KKB di Papua. Di antara korban tewas, sebanyak 50 orang lebih adalah masyarakat sipil, 27 prajurit TNI, dan sisanya anggota Polri. Dari jumlah korban luka berat akibat KKB tercatat 110 orang. Sebagian besar korban meninggal maupun luka berat adalah masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Dari terjadinya kejadian separatisme di Papua ini mengakibatkan banyak korban, tidak hanya TNI, Polri, tapi juga masyarakat sipil. Selanjutnya, saya akan membahas analisis alasan separatisme di Papua. Jadi kita belajar dari studi kasus yang saya paparkan tadi bahwa ada beberapa alasan mengapa separatisme sangat tumbuh subur di Papua. Yang pertama, alasan pertama yaitu karena masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Jadi masyarakat Papua belum percaya integrasi yang dilakukan oleh Indonesia itu benar. Karena mengingat bagaimana sejarah OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI yang ingin memecah belah Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, alasan kedua yaitu masalah operasi militer yang terjadi. Jadi masalah operasi militer yang terjadi ini hingga saat ini tidak terselesaikan sejak tahun 1965. Nah, dari kasus ini beberapa catatan kekerasan yang terjadi di Papua banyak sekali, termasuk kekerasan kekerasan, pembunuhan, lalu ada juga pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini yang menyebabkan ada luka kolektif dalam hati masyarakat Papua bahwa masyarakat tidak merasa aman akibat adanya operasi militer yang terjadi dan belum terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Lalu alasan ketiga, karena penduduk Papua masih merasa tertinggal. Jika kita melihat ke belakang bahwa Papua merupakan daerah
paling timur dari Indonesia yang mengakibatkan terjadinya kurangnya sarana dan prasarana yang dilengkapi oleh pemerintah. Jadi kurang terdistribusinya berbagai sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah, mau itu pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi rakyat, yang membuat SDM di sana pun kurang bisa berkembang dengan baik. Lalu alasan keempatnya jadi kegagalan pembangunan di Papua. Jadi ini juga memiliki keterkaitan dengan alasan yang ketiga yang saya paparkan tadi, bahwa kegagalan pembangunan di Papua ini menyebabkan mereka merasa terdiskriminasi akibat mereka merasa tertinggal, mereka masih jauh dari kata layak, mereka masih kekurangan air, lampu, mereka kurang dapat diperhatikan oleh pemerintah akibat kurangnya pemerataan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan solusi apa yang dapat saya tawarkan terkait dengan masalah separatisme di Papua. Dengan kondisi di mana kesejahteraan tidak merata dan munculnya sentimentis merupakan sebuah medium subur bagi tumbuhnya separatisme di Indonesia termasuk di Papua. Oleh karena itu, pemberantasan separatisme yang hanya mengandalkan kekerasan militer dan diplomasi hanya berupa omong kosong yang tindakannya tidak membuahkan hasil. Yang bisa dilakukan adalah dengan meminimalisir munculnya gerakan separatisme dan juga meminimalisir faktor pemicunya. Ada beberapa solusi yang dapat saya tawarkan. Ada 3 solusi yang dapat saya poinkan di sini, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah secara adil. Yaitu bahwa ketika peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua dapat dilakukan secara adil, mereka tidak akan ingin memisahkan diri dari Indonesia karena mereka merasa tertinggal, mereka merasa terdiskriminasi. Itulah alasan mereka melakukan pemberontakan dan operasi militer yang dilakukan Papua dari tahun 1995 hingga sekarang. Masalah tersebut juga tidak terselesaikan, yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat di daerah tersebut, yang menyebabkan masalah kesehatan, masalah kekurangannya pendidikan, SDM di sana juga masih kurang. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa masyarakat Papua melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua itu reorientasi pembangunan kebangsaan nasionalisme. Jadi reorientasi pembangunan kebangsaan nasionalisme ini dapat ditanamkan dari segi dalam kelompok atau organisasi terkecil, misalnya seperti keluarga, sekolah, dengan memberikan pemberian pendidikan bela negara, cinta tanah air, rasa nasionalisme. Setidaknya ini bisa mengurangi stigma atau mindset masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia akibat terjadinya catatan kekerasan yang terjadi di Papua maupun operasi militer, sejarah operasi militer yang terjadi di Papua dari tahun 1965. Sehingga mereka akan berpikir lebih luas bahwa reorientasi pembangunan kebangsaan nasionalisme itu penting di dalam suatu negara. Lalu selanjutnya terkait dengan tanggap terhadap gejolak dan permasalahan yang terjadi di daerah. Solusi ini diharapkan dan ditujukan kepada pemerintah Indonesia agar tanggap terhadap berbagai permasalahan yang ada di Papua, karena ketertinggalan dan merasa terdiskriminasi, masyarakat Papua juga butuh perhatian oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan perlengkapan pemberian keamanan terhadap masyarakat sipil di sana, pemberian sarana kesehatan, pendidikan yang layak. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah Indonesia tanggap terhadap berbagai gejolak dan permasalahan yang terjadi di daerah Papua. Jadi ada 3 tadi solusi yang dapat saya tawarkan terkait dengan studi kasus yang saya paparkan, juga berhubungan terkait dengan analisis separatisme, mengapa separatisme itu tumbuh subur di Papua tadi. Lalu ada satu kutipan yang menarik, yaitu kutipan dari Pak Insinyur Soekarno. Jadi, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah,
tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jadi kutipan ini bisa menggambarkan bagaimana gejolak separatisme di Papua merupakan perjuangan kita bersama untuk melawan bangsa sendiri, bagaimana cara merangkul mereka untuk kembali bersatu dengan NKRI, bagaimana menjaga kesatuan dan persatuan mereka menjadi satu kesatuan, menjadi Bhinneka Tunggal Ika, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita untuk melawan bangsa sendiri agar mereka masih bersama Indonesia, merangkul mereka dengan baik agar mereka tidak mengalami diskriminasi tersebut dengan memberikan mereka sedikit perhatian kepada pemerintah untuk sedikit memperhatikan dalam bidang sarana maupun prasarana karena Papua merupakan bagian dari daerah tertinggal. Jadi harapannya dari kata ini kita dapat pelajari bahwa perjuangan kita juga tidak kalah sulitnya dari mengusir penjajah, yaitu dengan melawan bangsa sendiri dengan adanya kekerasan separatisme. Oke, sekian presentasi studi kasus yang saya paparkan terkait dengan separatisme untuk UTS Demokrasi Pancasila. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.